Om Swastiastu, Mektizen. Kembali bersama saya Imade Iwan Darmawan dalam acara Tabuh, Tradisi Adat Budaya dalam Kehidupan Sehari-hari. Ini kita sudah sampai edisi ke-6. Telah hadir bersama saya adalah Profesor Dr. Imade Gelgel Wirasuta, seorang guru besar. Om Swastiastu, Pak Iwan. Ya, Prof. Kita jaga jarak ya. Jaga jarak dan enak, kita ikut prokes. Jadi boleh karena jarak kita. Selamat pagi, Pak Iwan. Ya, sehat selalu. Sehat selalu ya, Prof. Ya, Prof. Prof adalah seorang guru besar kimia farmasi ya. Iya. Ya, di Universitas Udayana. Pertanyaan pertama yang simpel sekali, Prof, SD-nya di mana, Prof? Wah, ini mengungkit masa lalu. Jadi saya dulu di Denpasar di SD 32, sekarang sudah jadi daerah kredit di Jalan Suli Utara. Kemudian SMP saya di SMP Sumerte, agak ke timur sedikit. Kemudian SMA 4 kita bareng dulu. Wah, kelompok nakal di SMA 4. Jadi nakal dalam artian energi berlebih, bahwa kita ingin sesuatu yang berlebih. Kebetulan kita punya kepala sekolah yang pintar mengarahkan kita, jadilah kita seperti ini sekarang. Pak Jigra. Ya, almarhum pahlawan kita. Nah, kemudian saya lanjut ke ITB. Di ITB waktu itu saya satu-satunya dari SMA 4 PMDK. ITB, kemudian di ITB saya ambil S1, S2, kemudian saya kerja di Udayana di kimia, saya ambil ditugaskan untuk mengembangkan kimia forensik. Kemudian S3 saya ambil di Jerman, khusus bidang toksikologi forensik. Jadi selesai sekitar tahun 2004 akhir. 2005 mulai saya berkarir di Indonesia di bidang toksikologi forensik. Kira-kira seperti itu. Ya. Mektizen, Profesor Gelgel ini sangat terkenal ketika sidang pembunuhan aktivis Munir ya. Aktivis Munir adalah seorang aktivis kemanusiaan yang meninggal di pesawat. Kemudian Profesor Gelgel ini menjadi saksi ahli ya, pakar racun. Betul. Karena pembunuhan dilakukan oleh apa betul racunnya? Jadi waktu itu saya baru selesai mengambil PhD tahun 2004 bulan Agustus saya pulang. Kasus kalau nggak salah 2004 di bulan Desember. Jadi ada pemberitaan yang luar biasa waktu itu. Jadi saya diminta ikut terlibat pada kasus kematian dari almarhum Munir. Nah, ikut terlibat dalam artian kepolisian menginginkan saya masuk ke dalam tim. Nah, waktu itu seperti sudah diketahui pada umumnya. Jadi negara ini masih belum seperti sekarang demokratis terbuka, di mana penegakan hukum masih ada ya tanda kutip ya seperti itu. Masyarakat sudah tahu. Nah, akhirnya mungkin sudah desain Sang Maha Kuasa, saya tidak dilibatkan untuk ikut ke Belanda. Nah, hasil kemudian saya bulan 2005 pertengahan diminta untuk mengaudit hasil itu. Kemudian hasil saya analisa sesuai dengan keilmuan yang saya pelajari. Waktu itu kita memprediksi data tidak mungkin bisa dipakai, tapi kalau dipaksakan ya kira-kira. Nah, waktunya berbeda. Nah, itu tidak sesuai dengan kehendak si pengambil. Sehingga skenarionya dibuat, 2 pramugari dituduh melakukan pembunuhan. Nah, seperti itu. Sesuatu itu berubah ketika kita harus tahu anak-anak muda khususnya netizen, Indonesia ini super kaya. Sehingga Indonesia menjadi incaran dari seluruh dunia untuk berpengaruh di Indonesia. Nah, saat itu ada konstelasi dunia di mana Dewan Keamanan PBB menginginkan Indonesia di bawah cengkraman. Bahasa saya.
bahasa saya sebagai ilmuwan. Di mana waktu itu resolusi Dewan Keamanan PBB menilai bahwa terjadi kejahatan HAM yang sangat tinggi di Indonesia, di mana negara ini seperti negara barbar, sehingga resolusi dibuat apabila negara tidak mampu melakukan investigasi berdasarkan scientific investigation, Dewan Keamanan PBB memberi waktu sampai Oktober 2007. Jadi resolusi dibuat Oktober di 2006. Dimulai resolusi itu di Januari 2007. Pada saat itu tindakan pertama suspend dari uang utang Indonesia, kemudian sampai penyidikan di 2007 itu. Nah, kalau Oktober 2007 tidak bisa melakukan penyidikan, pembuktian sesuai dengan scientific investigation, PBB turun melakukan investigasi. Nah, bahasa inilah yang menjadi keharusan buat pengambil kebijakan, pemimpin negara saat itu. Kalau kita negara berdaulat, ada negara asing melakukan intervensi, artinya kedaulatan kita hilang. Nah, disitulah Polisian Indonesia menerjemahkan NKRI harga mati. Apapun harus kita kerjakan untuk membela NKRI. Nah, saat itu di 2006 saya dihubungi di awal, kemudian untuk terlibat dalam tim. Pertanyaan saya saat itu, Anda mengikuti cara Amerika atau cara Europe? Karena saya lulusan Europe, cara Europe. Pertanyaan yang dimunculkan pada saya adalah menghitung time intake. Kapan sih racun itu masuk ke dalam tubuh, kira-kira menyebabkan kematian. Nah, kebetulan disertasi saya bergulat tentang itu. Jadi menggunakan rumus-rumus matematika untuk menghitung kapan orang telah pakai. Nah, karena di Jerman kasusnya, ketika orang menggunakan heroin setelah kecelakaan dan sebelum kecelakaan, itu beda hukumannya. Jadi kalau sebelum kecelakaan, dia bisa sampai hukuman penjara 5 tahun. Kalau setelah kecelakaan, dia hanya denda 100 D-mark. Sesuatu yang sangat signifikan berbeda, sehingga perlu pembuktian secara saintifik. Saya menggunakan matematik dan perumusan-perumusan dari semua data ya, analisis untuk memprediksi itu. Nah, kebetulan kasus Munir terkait dengan itu. Kemudian saya pelajari, kita minta analisis laboratorium di Indonesia tidak bisa dikerjakan, sehingga pada saat itu konstelasi dunia, kebetulan Amerika sedang ada kasus di mana pembajakan penyadapan dari telepon dari Swardon ya saat itu, sehingga CIA agak tidak bisa menyeruak kemana-mana. Sehingga kita bisa mencari laboratorium swasta di Amerika, jadi itu CLA di Chukwuele. Kita bisa minta dia untuk melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dia swasta, tidak di bawah kontrol pemerintah dan tidak ada intervensi pemerintah, kita dapat datanya. Dari situlah kita mendapatkan data dan saya bisa menghitung bahwa data yang kita gunakan seperti yang saya sudah presentasikan di hadapan hakim. Jadi time intake itu 8 jam kira-kira dia minum, kemudian 8 jam berikutnya mati. Nah, itu kejadiannya bisa dihitung. Tujuan dari menghitung time intake adalah di mana sih tempat kejadian perkara tersebut. Ketika tempat kejadian perkara itu penting untuk mengetahui siapa orang yang terlibat. Nah, sehingga ketahuanlah tempat kejadian perkara di Cafe Bean di Singapura. Saat itu ketahuan dari saksi-saksi siapa saja yang kontak dengan almarhum. Nah, sehingga sidang bisa diputuskan karena tidak tergambar perintah seperti pada kasus Jessica. Tidak ada gambar siapa yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi pembunuhan itu, atau tidak ada bukti nyata bahwa dia merencanakan pembunuhan itu. Nah, sehingga hukuman maksimum 20 tahun penjara. Nah, kemudian dari pihak Polikarpus tidak melakukan banding.
Nah, di situ menggunakan data saya karena data itu kan kira-kira plus minus 1 jam. Dari plus minus 1 jam berarti geser dia. Nah, di situ pun dipakai data saya dan kemudian digunakan juga oleh Mahkamah Agung untuk memutuskan kasus tersebut sehingga tetap yang bersalah itu si Polikarpus melakukan pembunuhan tapi tidak berencana sehingga hukumannya diperingan jadi 16 tahun dan sekarang sudah bebas. Nah itu jadi dari situ saya seorang toksikologi forensik berhasil membawa suatu scientific investigation ke negara ini. Jadi polisi yang dulu zaman sekitar anak-anak sudah terkenal bahwa kalau ada kasus atau bahasa sederhana dari politik, apabila salak satu tandan itu, satu ada busuk singkirkan. Itu artinya apa? Orang yang tidak dikehendaki oleh penguasa saat itu, dikatakan salak busuk, sehingga bisa disingkirkan begitu saja. Nah semenjak itu, saya berjanji untuk membangun kepolisian Indonesia menjadi suatu lembaga yang terhormat. Nah sampai sekarang ketika ada kasus pasti scientific investigation tetap dijalankan. Terbukti sangat luar biasa ketika kasus almarhum dari Mirna. Kasus kopi Jessica, kopi Vietnam itu. Nah itu terbukti semua ilmuwan forensik terlibat dalam melakukan penyidikan dan juga memberi penilaian pandangan terhadap kasus tersebut. Nah, itu bukti bahwa Polisi Republik Indonesia sudah berhasil membawa dirinya menjadi acuan di seluruh dunia. Seperti itu kira-kira. Iya, terakhir kita dengar juga ada pembunuhan ini. Bumbu sate dengan cyanida. Ada orang patah hati kemudian mengirimkan itu. Pertanyaannya kemudian begitu mudah mendapat cyanida ya dengan online. Nah ini dia, kemarin banyak wartawan yang menghubungi saya. Semestinya negara berpikir terhadap distribusi dari bahan-bahan berbahaya agar bisa terkontrol. Karena bahan-bahan berbahaya atau beracun ini sangat mudah didapatkan. Sekarang distribusi dari kalium cyanida, itu yang kita kenal dengan nama umumnya Portas, itu bisa dibeli di toko kimia biasa karena dia dibutuhkan pada dunia industri. Jadi yang tidak tahu itu Portas tidak masalah, tapi yang tahu kalau itu racun, nah inilah dimanfaatkan. Perkembangan teknologi sekarang, informasi yang sangat cepat, hal ini mudah mencari informasi, bahkan Portas atau kalium cyanida itu online bisa dibeli. Nah, sehingga kemarin ada wartawan dari kumparan.com bertanya, memberi sama hal yang sama, apa yang harus dilakukan oleh negara. Saran saya sama, untuk senyawa atau zat-zat yang memiliki potensi merugikan sangat besar, ini dikontrol, tercatat peredarannya. Sehingga kita tahu ketika orang beli, untuk apa? Nah, seperti kami alkohol atau metanol. Di lab kita beli, itu ada catatan untuk apa, berapa banyak, siapa yang boleh beli. Jadi nggak sembarangan orang boleh beli. Nah, kalau tidak ada tujuannya dengan jelas atau kewenangan untuk membeli, jangan dikasihkan. Nah, inilah semestinya dikontrol oleh negara. Agar tidak terjadi yang kemarin kan, kasihan ya tukang ojek yang istilahnya dia menganggap karena sate itu ya mereka kondisi yang tidak bisa mendapatkan penghasilan besar sehingga mendapatkan sate yang katakanlah tidak tersampaikan dan tidak diakui dan dia tidak tahu di dalamnya ada racun. Dianggaplah sebagai rezeki. Ini ada makanan, ayo silakan makan. Ya, akhirnya terjadi seperti itu. Itulah kasihan. Negara harus hadir di situ. Prof, racun. Di Bali juga dikenal tentang racun juga. Namanya cetik. Betul. Itu sesuatu yang apa namanya yang magis atau bisa disebut ilmiah juga ya. Cetik itu.
cetik di Bali. Jadi cetik di Bali itu combine. Kita kenal skala niskala. Ya, skala niskala. Inilah hebatnya orang Bali. Yang sampai saat ini saya masih belajar. Jadi skala memang benar ada bahan-bahan beracun yang biasa digunakan. Misalnya kerikan gong. Jadi kerikan gong itu ada verdigris nama racunnya, itu dikerik, kemudian yang hijau-hijau itu dari CU oksida itu racun. Nah, cuman misalnya seperti yuyu gringsing itu ada jenis dari kepiting yang memproduksi racun. Itu mereka tahu catatannya. Nah, kendalanya adalah satu, lontar kita itu ditulis dengan dasaksara. Dasaksara itu artinya ditulis oleh penulisnya dengan 10 aksara yang berbeda, 10 sandi bahasa yang berbeda, sehingga si pembacanya bisa menerjemahkan berbeda-beda. Itu kedua. Nah, ketika secara saintifik dia atau secara natural dia memiliki efek racun, gitu kan? Kedua, nah ini ada sarana yang sering disebut dengan kita sebut supranatural, tapi saya tidak suka menyebutnya supranatural karena sesuatu yang tidak oleh kepala kita atau saintifik menyentuhnya disebutlah supranatural, seperti sesuatu yang nggak nature gitu. Sebenarnya bahasa saya itu disebut dengan metafisis. Metafisis adalah sesuatu yang belum kita temukan alat ukurnya sehingga tidak terukur, tersentuh oleh keilmuan yang reproducible. Itu metafisis. Nah, hal itu ada. Jadi kekuatan yang namanya transfer energi dari seseorang atau dari alam ke seseorang, dari seseorang ke seseorang itu ada. Itu bisa dipengaruhi dan itu akan berpengaruh pada energi orang tersebut. Ketika balance energi berubah, pikiran kita berubah, sistem hormonal kita akan berubah. Akan berpengaruhlah pada racun itu sendiri, cetik itu sendiri. Cerongcong polo, itu kan, yang artinya kepala kita diganggu. Nah, ketika pola pikir kepala kita diganggu, otomatis kita nggak akan mendapatkan harmoni dalam tubuh kita. Cara berpikir kita nggak baik, sehingga bertentangan dengan sosial secara umum. Otomatis kita dibilang tereksitasi kalau molekul itu ada di luar habitat. Ketika kita dibilang di luar habitat, masyarakat akan membuli dengan kata gila. Gitu kan? Ketika kita dibully dengan kata gila, kita terdepresi lebih berat dan akhirnya kita gila beneran. Ini paham dari cetik cerongcong polo itu sendiri. Gimana caranya? Yaitu transfer energi tadi. Nah, percaya tidak percaya, teknologi yang diciptakan oleh bangsa kita yang menurut saya yang paling agung terjadi di abad ke-8 saat Wangsa Sainlendra memimpin Nusantara. Itu sampai sekarang kita bisa temukan buktinya, Borobudur. Coba pikirkan bagaimana Candi Borobudur dibangun dengan bentuk batu-batu puzzle. Bagaimana dia membelah batu secara presisi dari sungai dibawa ke bukit yang begitu besar, ukuran batunya nggak kecil. Bisakah manusia ngangkat batu itu? Bisakah berapa tahun dibutuhkan waktu hanya kekuatan manusia untuk membangun bangunan itu? Saat itu bahkan ada cerita Prambanan, candi dibuat dalam 1 malam. Itu sebenarnya fenomena yang terjadi transfer energi. Nah, sekarang transfer energi dimanfaatkan oleh dalam ilmu kinesiologi, ilmu gerak, yang diciptakan dibangun oleh Harvard School University. Jadi medicine Harvard School University itu kinesiologi. Bagaimana gerak kita diatur agar performa kita lebih bagus. Sebenarnya di situ ada transfer energi dari alam ke manusia, dari kita ke alam. Nah, ilmu ini sudah lama kita tinggalkan. Sangat lama. Sumbernya bahkan dibawa ke Europe semua. Jadi Aulah Kanuragan itu lama.
Nah inilah ilmu-ilmu ini pada zaman leluhur seperti Ki Patihulung dari Banyuwangi ke Gel-Gel itu hanya butuh waktu 6 jam dengan lari. Apa mungkin? Mobil aja saat itu sekarang dari Banyuwangi dengan macet paling habis waktu 4 jam. 6 jam. Bahkan Pukuturan katanya hanya dengan selembar daun dari Jawa Timur ke Bali. Saya yakini iya. Itulah menggunakan transfer energi. Kinesiologi gimana saat itu dia bekerja. Mampu mengambil energi alam, kemudian diselaraskan dengan energinya sendiri untuk bekerja. Nah sekarang kembali kepada racun itu, cetik. Hal itu terjadi. Jadi kekuatan antara nature bahwa sesuatu itu sudah ada racunnya, itu akan berpengaruh. Misalnya verdigris, kerikan gong, ketika kita dikasih mencret. Kemudian dibarengi dengan transfer energi, pola pikir kita akan berubah. Akhirnya kita tidak melakukan proteksi terhadap mencret itu sendiri. Dehidrasi, proteksi nggak ada, kolap, mati. Iya kan? Itu bisa kita rasionalkan semua. Nah, tapi saya tidak ingin memanfaatkan cara meracuni. Karena obat itu sebenarnya racun. Jadi dari Paracelsus mengatakan sola facit et venenum bahasa Latinnya. Semua itu racun. Hanya dosis yang membuat sesuatu itu menjadi tidak beracun. Nah, disinilah yang namanya farmasi tahu dosis, bisa ngitung dosis, pengusade dia tahu yang namanya dosis, berapa banyak diberikan, sehingga manfaatnya bisa didapatkan untuk kita. Kalau manfaatnya positif, obat dia. Nah itu kira-kira konsepnya dari racun itu. Jadi sebenarnya nggak ada istilah yang tidak mungkin kita bisa rasionalkan. Gitu. Baptisan ini Profesor Gel-Gel seorang yang sudah kuliah di tempat yang hebat di ITB, kemudian ke Jerman di tempat yang juga yang lebih hebat. Saya kuliah di Jerman di University George August Göttingen, itu usianya sama dengan usia kerajaan Majapahit. Di sana ada Otto von Bismarck juga kuliah di sana, bahkan university yang di Jerman sendiri dia ada 34 profesor pemenang Nobel di sana. Oh gitu ya. Jadi memang iklimnya beda. Artinya setelah banyak perjalanan Prof itu kemana-mana, kemudian ada kontradiksi juga ketika pertanyaannya adalah apakah profesor tidak kembali ke belakang, ke zaman yang kuno, ke suatu yang kone-kone, kaden-kaden. Sedangkan profesor adalah seorang profesor yang keilmuannya modern. Di mana letaknya itu, Prof? Agak mengejutkan juga kita nih. Time, bahasanya waktu. Waktu. Jadi sesuatu yang kita tidak ketahui itu blank. Sesuatu yang kita tidak ketahui menjadi tahu itu penemuan. Sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti hukum. Gitu kan? Nah, karena kita biasa bahasa kita orang Bali, sesuatu yang tidak pasti diberi nama kone. Ya, saya akan memastikan kone itu menjadi suatu pasti, hukum, menjadi legal, menjadi dasar logik rasional. Itu that's knowledge, itulah scientific. Masalah bidang yang digarap nggak pengaruh. Yang penting kita bisa membuat sesuatu itu kekinian dan bermanfaat buat masyarakat umum. Indus money. Kalau kita bilang foreigner, saya risetpreneur. Bagaimana dari isi riset ini bisa memproduksi ekonomi, indus ungkit ekonomi. Nah sekarang kita punya yang namanya lontar usade. Ada sekitar 340 lontar. Yang baru diterjemahkan sekitar 60. Yang sudah dialih bahasakan 40. Yang baru dimengerti. Artinya apa? 300 lontar belum disentuh apa-apa. Mungkin banyak yang sudah kutuan atau sudah nggak bisa dibaca. Ilmu itu di dalamnya. Nah sekarang ketika kita membuat itu warisan yang sangat berharga
bagaimana pengobatan tradisional ini dibangkitkan ke depan adalah orang menyebutnya ini yang namanya politik atau economical politik. Ya. Kalau saya seorang dokter, saya sebut konvensional paling bagus. That's induce money for me. Ya. Gitu kan? Ya. Yang lain no. Karena believe, dia percaya. Tapi kalau saya seorang entrepreneurship, that's big money inside. Ya. Jadi pengobatan tradisional kita pahami Bali itu berbeda dengan Ayurveda, berbeda dengan Yunani TB, berbeda dengan Chinese medicine. Ya. Usada ini adalah combine dari Ayurveda dan Chinese medicine. Itu combine, lahirlah yang namanya Usada. Nah, ketika Usada ini kita lahirkan, di era pandemik ini, orang hanya berpikir capital, rasionya uang, sehingga pandemik berhasil membuat kita settle down. Padahal di ajaran kita yang namanya sumber kebahagiaan itu ada 3 kan, Trikaya, Trihita, Karana. Hubungan kita dengan alam seimbang, hubungan kita dengan manusia seimbang, hubungan kita dengan Tuhan seimbang. Itulah sumber kebahagiaan. Tapi sebagian besar di dunia barat dia hanya berpikir manusia yang menjadi sumber utama. Terjadi suatu perubahan konsep pikir. Dalam era penjajahan sekarang, bukan lagi kita menguasai teritorial, enggak, impact. Bagaimana kita berpengaruh pada sekian banyak? Ini money. Nah, sekarang dunia perlu keseimbangan. Kita punya yang namanya cara kita hidup sembuh, yaitu dengan menjaga keseimbangan balance harmoni di dalam selular, kemudian manusia, kemudian hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan Tuhan. Inilah sumber kesehatan kita. Gitu kan? Ya. Karena apa? Pikiran utamanya akan mendriver sistem semua ada yang di dalam tubuh. Gitu. Ini di Eropa atau di Jerman, Glauben kann die Erde versetzen. Artinya keyakinan akan bisa memindahkan gunung. Nah, kalau kita bangun suatu keyakinan bahwa Usada ini mengajarkan kita harus hidup balance. Bahwa kekuatan itu akan muncul dari diri kita, dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari hubungan dengan manusia, dan sarana yang digunakan untuk membangkitkan itu obat. Itu jasarana. Ketika kita percaya bahwa ini sarana, obat akan menyembuhkan kita, beda dia kerjanya. Kita percaya bahwa obat ini adalah hadiah dari Yang Maha Kuasa untuk membuat kita sembuh, itu 100 kali lipat kekuatannya. Karena yang dipengaruhi apa? Pola pikir kita akan dipengaruhi terhadap sistem hormon dan selular kita, dia akan bekerja bersama sehingga mengupayakan sembuh. Tapi kalau kita nggak percaya, dia hanya bekerja konvensional, reseptor berhubungan menciptakan seperti ini, setelah itu selesai, nggak ada perubahan. Inilah kebesaran dari Usada itu. Jadi bukan sesuatu mundur ya. Ya. Saya mencari suatu nilai yang sangat luar biasa yang ada di dalam Usada yang orang nggak bisa ungkap. Kita ungkap ini sekarang. Nah, di era pandemik ini kita punya namanya Usada Rukmini Tattwa. Satu lontar yang isinya adalah bagaimana kesehatan perempuan dijaga. Dulu dijual sebagai spa. Kita buat itu sebagai Balinese Wellness. Jadi wellness itu adalah bagaimana cara orang untuk mencapai kualitas hidup yang baik atau high quality health level. Jadi kualitas hidupnya bagus. Dia nggak mikir sakit. Semua pekerjaan dia bikin untuk menjadi high quality, life of high quality. Jadi enak, sehat, kita nyaman, tentram gitu kan? Ya. Kita punya. Kita bangun Balinese Wellness yang kita sebut dengan Bali Mahosadi, yaitu keyakinan orang Bali atau tata cara orang Bali untuk membuat hidupnya pagah, ogah, seger, okas. Artinya apa? Sehat jasmani, rohani, dan hidup dengan kualitas yang bagus. Sehingga tujuan dari kehidupan kita sesuai dengan ajaran orang Bali,
Moksartam Jagaditaya Caiti Dharma, mencapai kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan di akhirat. Kalau memang ada surga, ya syukur. Kalau enggak, kita bahagia hidup kita. Itu adalah end of the point dari yang dicari oleh orang-orang sekarang. Bukan fun traveling, bukan makan kuliner yang super hebat, kemudian kita bikin penyakit. Ya, inilah kita bangun suatu nilai baru yang kita ambil dari lontar-lontar yang orang sudah lupakan. Hey, bud, we have new one to find the way of life, gitu loh. Artinya kita itu punya standar-standar. Kita punya. Dan standar itu Prof sedang berusaha untuk menjadi ke internasional. Itu ya. Artinya gini, standar adalah quality yang bisa word acceptable. Otomatis kita nggak bisa standar kita serta-merta dikasihkan ke orang, enggak. Kita adopsi standar mereka, implemented di standar kita untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kualitas kita. Ketika kualitas kita meningkat, market acceptable meningkat. Inilah tantangan kita. Bali secara umum. Jadi kalau pola pikir sekarang orang Bali, Kone itu adalah begitu. Sehingga ada memang begitu. Enggak, kita pikirkan ke depan tuh ada duit yang sekian banyak loh. Kalau dari prediksi WHO, 50 miliar US dollar itu duit gede. Iya. Untuk sehat. Buktinya sekarang duit habis untuk kesehatan, gitu kan? Iya. Kalau kita perbaiki cara hidup kita, orang nggak investasi banyak kan? Nah, disinilah impact yang kita akan jual untuk Bali. The new way of life from Bali. Balinese wellness. Bali Maho Sadi. Kira-kira begitu. Yang base-nya pada ancient literatur. Lontar-lontar tua yang kita akan bangun, kita akan gali, kita akan risetkan terus. Ya, kemudian Prof mulai dengan Usada Barat. Ya. Apa itu, Prof? Ya, ini fenomenal juga. Ketika kita percaya hidup ini bukan kalau orang Europe, apa yang kita ciptakan that minds, gitu kan? Di Bali nggak bisa. Ada dunia lain yang berpengaruh, yaitu masa lalu hidup kita, yang memang mereka kehidupannya masih ada di dunia metafisik tadi, yang berpengaruh pada kita. Ini saya yakini iya. Nah, saat itu bulan Maret saya mulai work from home. Saya izin kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur izinkan saya kerja di rumah. Saya mengerjakan peningkatan kualitas arak. Saya jalan sendiri ke desa-desa produksi arak untuk melihat bagaimana cara mereka berproduksi. Kemudian saya buat rumah saya jadi laboratorium. Jam 2 pagi saya kerja, saya riset. Kemudian saya dapat beberapa hal. Nah, di suatu saat saya ingin membuat arak aroma. Saya ambillah dia daun jeruk, saya fermentasi ikut, kemudian saya destilasi, ada aromanya. Tapi saya nggak publish ke orang. Saya cip-cipin sendiri, oh kurang enak aromanya gitu kan. Tapi ketika minum bau arak itu, misalnya saya minum begini, aromanya enak sekali gitu. Nah, kemudian saya dapat telepon dari teman juga senior ITB. Prof, ini loh, alkohol bisa dipakai untuk nyembuhin COVID. Oh, enggak, itu diuapkan, jangan, bahaya. Loh, coba itu udah ada buktinya. Nah, kebetulan teman juga senior di ITB, karena anaknya mau berangkat kerja, dia pakai waktu itu PCR harus, dan positif COVID. Satu keluarga harus ditrace. Nah, di saat itu karena panik, dapat info uap arak, dia pakai uap arak. Tidur bareng, kemudian sudah ada yang sakit. Logikanya secara statistik matematik itu 99% pasti sudah terinfeksi. Ya. Ketika pakai uap arak, clear semua. Disitulah saya tergugah, maybe benar. Tapi saya tidak berhenti di situ, inovasi harus masuk. Saya baca sehingga masuklah yang namanya eukaliptus, karena itu ada senyawa kimia yang bersifat saat itu dipercaya memiliki efek
pembunuh virus, tapi saya tidak mengambil di situ. Yang saya tahu dari literatur, dia melegakan pernapasan. Kerjanya adalah mencegah inflamasi. Nah, di sini cara pikir baru yang kita implemented dari USADA itu. Kita cari tahu caranya. Dia bekerja sebagai antiinflamasi. Jadi sel yang terinfeksi virus dibengkak. Dia menghilangkan bengkaknya ini. Kemudian yang kedua, setelah sebagai antiinflamasi, dia bekerja vasodilatasi. Jadi yang tadinya kerut, lebar. Nah, ketiga, dia bekerja mengencerkan dahak. Ini publikasinya banyak. Dari minyak kayu putih, Eucalyptus globulus. Saya pikir ini penting. Saya masukkan ke dalamnya. Kemudian saya masukkan juga yang namanya ekstrak daun jeruk purut, karena ada publikasi in silico dengan simulasi komputer, ada yang namanya bagian dari senyawa aktifnya mencegah blokade pintu masuk dari virus itu. Saya formulasi menjadi satu, kemudian atas izin Pak Gubernur dan Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kita cobakan ke orang-orang OTG yang tadinya 1 bulan lebih, dia hanya 2 hari treatment, 2 kali swab, hasilnya negatif. Waktu itu ya kita tahu lah, Pemprov kehabisan duit. Bayangkan 1 orang sehari 500.000, kali sekian banyak berapa duit habis, gitu kan? Akhirnya dengan 2 hari dan 1 minggu udah selesai. Semua bisa kita selesaikan. Nah, itulah awal dari USADA Barak. Nah, pewisiknya jelas dari Pura Tuluk Biu, karena kebetulan teman saya senior, dia Jermangku, ayahnya di situ. Ketika bermimpi, gunakan arak. Nah, kita yakini hal itu tidak kita miliki sendiri. Nah, cuman saya menginovasikan bahwa sesuatu yang masa lalu kita bisa buat dalam produk masa kini. Jadi tidak lagi menggunakan api diuapkan, tapi menggunakan nebulizer, nanospray. Dan hal itu terakhir saya dapatkan informasi model itu juga digunakan di Palestina dan sedang diteliti. Nah, cuman di sini masalahnya ya sekarang sudah banyak berkembang. Karena kita ilmuwan itu kan cara pandang kita berbeda-beda. Itu wajar, demokrasi. Tapi yang saya harapkan bukan cara pandang kita berbeda kemudian saling membuli. Tapi mestinya kita kolaboratif. Find a way. Maybe some insight di situ yang bisa kita unggulkan. Dan memang terbukti, saya sendiri sering ketika saya infeksi tenggorokan, radang itu, mau tidur badan meriang, radang, saya semprot aja dengan USADA Barak, nggak lebih dari 5 menit clear semua, dan dokter sudah banyak pakai. Ini butuh proses waktu. Proses waktunya adalah bagaimana menyadari bahwa something inside berguna di sana, gitu kira-kira. Iya, kita bisa langsung masuk ke urusan arak tadi kan, arak. Kemudian Bali lagi semangat-semangatnya juga itu bagaimana betul. Bisa dilegalkan. Kenapa harus dilegalkan, Prof? Apa potensi besar dari arak itu, kenapa harus kita selamatkan? Oke. Arak ini tradisi. Tradisi bagaimana Bali itu menyiapkan arak. Yang di awalnya, yang kita tahu sekarang untuk mabuk gitu kan. Padahal zaman dulu arak itu dibuatnya sebagai minuman Tuhan. Karena masyarakat zaman dulu nggak tahu. Minuman yang ditaruh, kemudian difermentasi, didestilasi memberikan rasa yang enak. Wah, ini pemberian Tuhan tanpa dia sentuh kan. Tanpa dia sentuh, sehingga menjadilah tabuh yang diberi simbol arak berem gitu kan, sebagai minuman Tuhan yang dipersembahkan dalam tetabuhan. Nah, meskipun kolongan tetabuhan itu diklasifikasikan dalam adat upakara kita untuk buta kale, tapi itu bagian personifikasi gitu kan. Itu bagian dari kultur, bagian dari warisan yang kita bisa tingkatkan. Nah, ketika kita melihat masyarakat di situ berpenghasilan dengan itu, Pak Gubernur, ya ini harus diangkat. Saya diminta karena kelompok ahli pembangunan untuk memikirkan kalau ini dilegalkan, dalam artian
Karena negara melegalkan juga minuman beralkohol, gitu kan? Melegalkan minuman, bukan melarang minuman beralkohol. Nah, Pergub ini bukan melegalkan orang boleh minum arak produksi jual, enggak. Ikuti aturan yang ada di negara ini, difasilitasilah dengan Pergub itu. Jadi apa fasilitasinya? Melindungi minuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Kemudian jalur distribusinya diatur. Petani yang tadinya tidak ada koneksi dengan industri MEA, minuman beralkohol, dihubungkan. Petani ini dibentuk, kamu bangun wadah yang namanya koperasi. Kamu ketika bangun wadah koperasi, kumpulkan di koperasi. Dari koperasi kamu kirim ke industri. Industri yang bertanggung jawab mendaftarkan izin edar ke BPOM, mendaftarkan pita cukai. Nah, kalau ini sudah memenuhi syarat, pemerintah akan memberikan label yang namanya barak. Ini produk Bali dari masyarakat kita. Nah, inilah yang dijual. Proses ini bukan berarti sekarang yang diterjemahkan oleh beberapa senator, arak ini seolah-olah legal sehingga dia ngumpulin buat koperasi, ya seolah-olah ngikutin Pergub. Kemudian masyarakat buat arak jual begitu aja, enggak, ikuti aturannya. Jadi arak legal adalah arak yang beredar dengan izin edar POM dengan pita cukai. Itu arak legal, yang lainnya ilegal. Yang tidak diatur dalam peraturan di situ adalah tuak. Tuak itu masa simpannya cepat rusaknya. Ya tuak ini masih, orang mau jual tuak, mau produksi tuak sehari berapa gitu kan, paling kebutuhan rumah tangga saja, atau sampai di ya nggak banyak. Nah itu masih belum dikontrol dengan ketat, tapi tidak masuk. Kalau sudah masuk ke industri, kalau di Jawa namanya legan, bahkan diekspor ke Jepang, lain lagi urusannya, harus ngikutin standar. Nah disinilah salah kaprah dari masyarakat. Seolah-olah Pergub 1 2020 itu melegalkan semua jenis minuman beralkohol. Enggak. Dia menata nih. Sehingga arak ini udah bisa masuk dalam konteks itu. Sehingga Pak Gubernur bilang arak kita bisa legal loh gitu. Ya. Nah, artinya masyarakat harus ngikutin. Nah, sekarang kan fenomenanya berbalik. Karena saya pelajari. Ya, sesuatu yang lama tidak disentuh, di sana ada kehidupan, ya kita tahulah ada yang namanya pengepul sebagai mafianya, ada yang namanya sekarang arak gula, produksi gula karena euforia dari situ, ada kebutuhan yang sangat besar. Padahal kita lihat arak ini punya potensi ekonomi yang sangat tinggi. Kalau kita punya alkohol yang terstandar, kita lihat pajak dari MEA atau bea cukai terhadap minuman beralkohol yang beredar di Indonesia 2019 itu 17 triliun, 17,1 T. 80% beredar di Bali. 15 triliun pajaknya beredar di Bali. Sedangkan produk lokal kita arak 0,2%, 0,2 loh yang masuk ke situ. Sisanya apa? Entah dia arak dibuat dari campuran alkohol atau produk impor. Loh kok produk kita banjir dari luar yang ngebanjiri? Pasar 15 triliun setahun kalau pariwisata itu. Bahkan kemarin pada saat Covid 2020 itu 15 triliun. Berarti 15 triliun 80% turunnya sedikit kan? Artinya kebutuhan minuman alkohol di Bali itu tinggi. Lah inilah ekonomi duit gitu loh. Kita harus bidding itu, kita harus tembak itu bahwa kita bisa menuju ke sana. Tapi masyarakat namanya euforia tidak mau ditata seperti begitu. Pak Gubernur ingin nata nih. Ada duit loh di sana ekonomi, kita bareng-bareng nih, ayo. Sehingga coba bayangkan 15 triliun. 80% 10 triliun dari pajak itu. Sekarang industrinya katakanlah hampir mirip 10 triliun.
masuk ke masyarakat Bali coba. Gimana kaya rayanya petani arak kita. Tapi ayo ikutin aturan standar-standar ini. Berubah pola mindsetnya gitu loh. Jangan jual arak di warung kah tanpa label yang isinya arak oplosan. Kita kan nggak bisa kontrol itu. Seperti dulu zamannya Pak Mangku Pastike. Itu kan arak dibuat dari etanol food grade, tapi yang dikirim bukan etanol, metanol. Jadi sekian banyak korban. Kita nggak mau kayak begitu. Kita harus kontrol ini. Karena market dunia meminta adalah terkontrol. Itu baru minuman beralkohol. Belum lagi wine. Kita punya segala berbagai macam buah-buahan tropical wine. Ini luar biasa potensi kita. Ekonominya itu 10 triliun itu duit gede. PAD Provinsi Bali ya cuma 4 triliun. Itu dari pajak kendaraan bermotor. Kalau 10 triliun masuk ke desa, Bali kayak apa jadinya gitu kan? Apalagi kita bisa impor. Ya artinya masih ada kesalahan di situ karena euforia, kemudian semua orang berlari-lari ya untuk mengejar sesuatu. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah apakah teknologi tradisional arak kita itu ilmiah juga? Sangat. Jadi saya mengikuti fermentasi. Zaman dulu saya datang ke kampung, bagaimana sih caranya kesidemen membuat arak yang benar? Niki mau sekep, mesekep tuh difermentasi, nggak boleh bocor, gitu kan? Fermentasi pada saat pembuatan arak memang nggak boleh bocor, oksigen nggak boleh masuk, karena dia fermentasi anaerob, nggak ada oksigen yang terlibat. Nah, zaman dulu sudah tahu. Cuman sekarang kan enggak. Kemudian menggunakan ragi. Ragi terakhir saya dapatkan, saya riset. Ini luar biasa loh potensinya industri ragi yang bisa dibangun. Jadi ragi yang saya riset dari Desa Sidemen, Desa Datah, kemudian dari Bangli, ternyata raginya beda. Dia tidak menggunakan ragi yang umum kita kenal dengan Saccharomyces cerevisiae. Ini diisolasi dari alam yang sering disebut dengan lau. Itu kelompoknya adalah Candida tropicana. Jamurnya beda. Tapi jamur itu memproduksi alkohol dengan kualitas bagus. Dan aromanya bagus. Kita udah riset di lab kita. Nah kalau ini dibuat teknologi bioteknologi, kita punya industri ragi. Nggak ngimpor lagi. Beda dengan ragi yang pakai dari luar. Saccharomyces bouillanes yang dipakai dari Prancis beda. Sehingga produk aroma dari wine kita beda. Ayo masyarakat terbuka melihat ini duit loh di peluang kita. Tolong ikutin pergub ini. Saya siap kok backup. Saya buat fermentasi, kemudian saya buat alat destilasi. Saya nggak patenkan itu. Saya serahkan ke masyarakat. Tujuannya adalah harga menjadi rendah. Sehingga masyarakat bisa pakai. Untuk mendapatkan kualitas arak yang nomor 1. Jadi nggak ada lagi bau kayu bakar. Nggak ada lagi metanol di dalamnya. Ini alkohol dan aromanya. Itu luar biasa. Saya udah tes, teman-teman boleh saya banyak minum, itu udah tes. Bahkan arak sidemen, arak sidemen kalau itu diminum dengan garam, pakein merica, itu kalah yang namanya miliknya Amerika Latin, Quitela. Kalah. Kalau itu harganya di sana sampai 1,5 juta sampai 10 juta ngantri untuk bisa. Lah kita harganya berapa? Sadar dong masyarakat. Ayo, itu kekuatan ekonomi yang besar ada di situ. Tapi kalau gini terus, inilah orang Bali nih, pelan-pelan ya. Itu yang tadi saya berpikir, itu duit besar di situ gitu loh. Iya, Prof. Daripada kita duit lari keluar Bali ya, kita yang manfaatkan. Artinya kita punya potensi, punya keilmuan itu dan punya sumber daya manusia untuk melakukan itu. Ini sangat membuka kita juga semua di
di Bali ini, Prof. Ya. Terima kasih karena waktu tidak cukup. Tetapi waktu yang tidak cukup ini kita gunakan untuk membuat penutupan baru yang lebih bersama-sama kan. Artinya lebih tertata, lebih mengikuti aturan. Kemudian kita memenangkan apa yang sebenarnya kita miliki, bukan begitu? Ya. Ya, terima kasih Mektisan. Obrolan kita sama dengan Profesor Gel-Gel Wirasuta, seorang ahli racun, ahli ara, ahli usaha dan khususnya ahli memprovokasi kita semua orang Bali. Kita sudah tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi. Om.